I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi tentang penyakit kronis, yaitu penyakit kronis merupakan penyakit dengan ciri bersifat menetap, menyebabkan ketidakmampuan pada penderitanya, dan untuk menyembuhkannya penderita perlu melakukan perawatan dalam periode waktu yang lama. Menyatakan bahwa kebanyakan lansia memiliki satu atau lebih kondisi kronis. Penelitian yang dilakukan oleh National Center for Health Statistics 2003 dalam Maynard dan Lewknot 2006 mendapati sebanyak 62% lansia yang berusia 65 tahun atau lebih memiliki 2 atau lebih kondisi atau penyakit kronis. Lansia beresiko mengalami penyakit kronis dikarenakan penurunan fungsi tubuh. Faktor lain yang dapat meningkatkan resiko yaitu perilaku keseharian yang kurang baik, seperti merokok, alkohol, nutrisi tidak baik, dan lain-lain. Lansia dengan penyakit kronis di Indonesia memiliki jumlah yang cukup tinggi. Sebanyak 28,53% lansia berusia 60-69 tahun memiliki keluhan kesehatan yang berkaitan dengan penyakit kronis. Persentase ini terus meningkat pada kelompok usia yang lebih tua. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara jumlah penyakit kronis yang dimiliki dengan kecemasan lansia. Yang memiliki penyakit kronis lebih dari 1 memiliki resiko 3 kali lebih besar untuk merasakan kecemasan dibandingkan dengan lansia yang memiliki 1 penyakit kronis. Stuart menyatakan kecemasan seseorang dapat dipengaruhi oleh masalah kesehatan yang dialaminya. Lalu kecemasan akibat penyakit kronis berhubungan dengan penyakit kronis yang dapat menyebabkan kematian. Selain itu, kesembuhan penyakit kronis yang tidak dapat dipastikan karena proses perkembangan penyakit tidak dapat diketahui dengan pasti. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan karakteristik lansia dengan penyakit kronis, usia, jenis kelamin, status marital, pendapatan, bentuk keluarga, dan jumlah penyakit kronis yang dimiliki. Kecemasan lansia dengan penyakit kronis. Berdasarkan pengertian dan karakteristiknya, penyakit kronis merupakan gangguan kesehatan dengan proses penyakit yang lama dan membutuhkan pengobatan dan pengawasan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, kondisi kronis menimbulkan berbagai keterbatasan pada penderitanya. Individu dengan penyakit kronis perlu melakukan penyesuaian terhadap keterbatasan yang ditimbulkan akibat penyakit kronis. Berdasarkan pengertian dan karakteristiknya, penyakit kronis merupakan gangguan kesehatan dengan proses penyakit yang lama dan membutuhkan pengobatan pengawasan dalam jangka waktu yang lama pula. Selain itu, kondisi kronis menimbulkan berbagai keterbatasan pada penderitanya. Individu dengan penyakit kronis perlu melakukan penyesuaian terhadap keterbatasan yang ditimbulkan akibat penyakit kronis. Penyakit kronis menyebabkan kematian pada penderitanya. Penelitian Joshi yang dilakukan di India diketahui bahwa penyakit kronis dan penyakit tidak menular menjadi penyebab kematian tertinggi. Hal ini juga terjadi di Indonesia. Kecenderungan kematian akibat penyakit tidak menular seperti kanker, diabetes, jantung, dan PPOK terus meningkat pada setiap tahunnya. Kementerian Kesehatan RI 2012 keadaan tersebut menimbulkan kecemasan pada individu yang menderitanya. Adapun saran dan penelitian ini yaitu diharapkan pelayanan kesehatan dapat memberikan edukasi kesehatan mengenai penyakit kronis dan dampak yang ditimbulkan oleh penyakit kronis, serta memberikan motivasi
dan meningkatkan peran keluarga dalam mengatasi atau mengurangi kecemasan dalam program Bina Keluarga Lansia. Selanjutnya, saya akan menampilkan video wawancara kepada salah satu karyawan yang mempunyai penyakit kronis akibat bekerja dan efek-efek yang timbul pada dirinya akibat kejadian-kejadian yang terjadi di tempat bekerja. Selamat siang Ibu, ada yang bisa dibantu? Selamat siang Ibu, saya dengan Ibu. Saya mau konsultasi mengenai tempat lingkungan saya bekerja. Bagaimana ya di tempat lingkungan kerja saya itu terlalu banyak masalah yang menimbulkan saya tuh menjadi stres, kadang-kadang ingin resign dari tempat kerja saya. Contohnya seperti tekanan dari atasan, kemudian dari lingkungan teman-teman yang ada di dalam tempat kerja saya, dan sampai ke penghasilan atau salari gaji saya yang saya terima. Kadang saya ingin ingin segera resign, tapi masih banyak pertimbangan. Bagaimana caranya biar saya bisa nyaman di tempat pekerjaan saya saat ini? Gimana ya Bu? Baik, sebelumnya berarti Mbak Mei kesini sudah tahu kan sebelumnya untuk berkonsultasi dengan siapa? Iya, terlebihnya dengan saya. Lalu yang saya ingin tanyakan sebelumnya, permasalahan di tempat kerja Mbak sendiri itu melalui dari rekan kerja, atasan, atau gimana? Atau cara SOP pekerjaannya? Kadang juga beberapa kejadian dari atasan, tekanan dari atasan, masalah pekerjaan. Kemudian ada kadang-kadang juga dari lingkungan teman-teman yang ada di tempat kerja saya. Kadang saya merasa kurang nyaman atau kurang kurang ingin lebih lama di situ gitu. Jadinya pengen bawaannya kerja juga jadinya kurang maksimal karena adanya tekanan dari atasan dan kadang-kadang dari lingkungan teman-teman yang ada di tempat kerja saya. Baik, berarti dengan adanya tekanan terus kita jadi bingung nih ya untuk melanjutkan tapi banyak kebutuhan. Tidak melanjutkan tapi perlu gitu ya. Apalagi sekarang kan susah ya cari pekerjaan. Nah itu makanya saya ingin konsul ke sini agar mendapatkan masukan atau cara-cara untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Masalahnya ya. Lalu sejauh ini sejauh ini untuk pekerjaannya terselesaikan semua atau gimana tuh? Sejauh ini walaupun saya dapat tekanan dari atasan, saya selalu mengerjakan deadline-deadline yang dikasih dari atasan saya, walaupun atasan saya tuh memberikan tekanan atau misalnya omelan dengan deadline yang cepat, tapi selalu saya kerjakan walaupun mendapatkan tekanan dari atasan saya tersebut. Lalu baik untuk selanjutnya kayak rekan kerja atau sumber daya manusia di situ untuk support nggak ke sesama timnya gitu? Sebenarnya sih support. Sebenarnya support. Cuman ada beberapa ya, 1 atau 2 orang yang agak ada salah satu orang yang merasa mungkin agak mengganggu ya, jadi membuat konsentrasi atau fokus saya itu menjadi kurang seperti itu. Baik, saya simpulkan di sini dan saya akan memberikan solusinya terkait konseling hari ini, yaitu mungkin Mbak Mei bisa bersikap lebih tenang di pekerjaan, yaitu dengan cara menghadapi masalah dalam pekerjaan dengan bijak. Yang cukup ampuh untuk dilakukan adalah menjaga ketenangan diri,
Ketika mendengar adanya masalah, cobalah untuk mengambil napas panjang, kemudian duduk sebentar. Setelah merasa tenang, barulah berpikir untuk mencari solusinya. Sebagaimana perasaan tenang dapat melahirkan pikiran yang jernih. Lalu yaitu solusi selanjutnya, cari tahu dulu nih tentang akar permasalahannya. Lalu yang bisa diartikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat pasti ada sebabnya. Supaya bisa menyelesaikan permasalahan dengan bijak, cari akar permasalahannya terlebih dahulu. Lalu setelah menemukan sebabnya, baru diurai satu persatu untuk menemukan jalan keluar yang baik. Atau bisa berbagi solusi nih antara rekan kerja yang lainnya. Lalu mungkin selanjutnya bisa disampaikan nih ke atasan. Kalaupun si karyawan tersebut nih merasa tidak nyaman ya atas tekanan-tekanan yang diberikan oleh atasan. Lalu solusi selanjutnya yaitu coba menghadapi masalah dalam pekerjaan dengan bijak, adalah dengan tidak menilai orang lain terlebih dahulu, lalu tidak saling menyalahkan antara satu pekerja dengan pekerja lainnya. Lalu masalah tersebut akan semakin rumit dan runyam ya, bisa terjadi seperti itu. Itu saja sih solusi yang saya berikan. Sejauh ini apakah masih ada yang kurang paham? Lumayan ya, membantu untuk saya. Nanti saya coba dicoba pada saat nanti saya bekerja ya, agar tidak ada stres atau misalnya saya kurang fokus. Nanti akan saya coba di setiap saya melakukan pekerjaan di kantor. Iya, yang penting kayak memang kadang kita emosi ya, mungkin kayak perlu 1 hari 2 hari untuk memulihkan semua itu, untuk berpikir kembali, untuk ya seenggaknya kalau memang kita masih ingin bekerja di situ, ya mau nggak mau kan kita harus mengalah lagi, harus memikirkan ulang kembali ya kan permasalahan yang terjadi di kerjaan. Karena mau bekerja dimanapun sepertinya saya rasa itu semua ada ya, tekanan melalui atasan, serta teman rekan kerja yang belum tentu saling support gitu ya. Pasti di mana aja tuh bisa terjadi gitu. Baik, setelah konseling hari ini paling saya akan menjadwalkan konseling ulang untuk 2 kali pertemuan, yaitu di hari Sabtu minggu ini. Apakah Mbak Mei bisa? Saya bisa di hari weekend ya, Sabtu mungkin bisa saya kembali lagi. Saya jadwalkan kembali ulang ya, untuk kita lihat nih perkembangan 1 minggu ini, apakah emosi Mbak Mei masih tinggi atau sudah mereda. Lalu nanti akan kita proses ulang, konseling ulang. Baik, setelah ini apakah masih ada yang ingin disampaikan? Untuk kali ini saya rasa cukup. Oke, baik, terima kasih Mbak Mei atas kepercayaannya. Selamat siang. Karakteristik klien dari wawancara tersebut yaitu yang pertama, hadir atas kehendak sendiri. Yang kedua, segera dapat menyesuaikan diri dengan konselor. Lalu mudah terbuka seperti segera mengatakan persoalannya, lalu bersungguh-sungguh mengikuti proses konseling dan berusaha mengemukakan sesuatu dengan jelas. Lalu sikap bersahabat, mengharapkan bantuan, dan bersedia mengungkap rahasia walau menyakitkan untuk dirinya sendiri. Permasalahan yang sering muncul di tempat bekerja yaitu gosip, bullying di tempat kerja, tuntutan, serta job desk yang tidak jelas, mengakibatkan karyawan mengalami stres, anxiety, sehingga menimbulkan penyakit kecil dan berdampak buruk. Hasilnya menjadi penyakit kronis kepada para pekerja. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan klien, yaitu bagaimana metode itu digunakan, pemilihan potential interviewers, membuat perjanjian terhadap potential interview, menyiapkan struktur pertanyaan yang lengkap dan jelas,
memilih person yang diinterview secara pribadi dan merekamnya. Lalu target dari metode tersebut yaitu kunci pribadi dalam proses, kadang-kala melibatkan orang luar seperti pelanggan atau vendors. Lalu keuntungan metodenya yaitu pewawancara dapat mengukur respon melalui pertanyaan dan menyesuaikan sesuai situasi yang terjadi, baik untuk permasalahan yang tidak terstruktur seperti mengapa Anda berpikir hal ini dapat terjadi, menunjukkan kesan interviewer secara pribadi, memunculkan respon yang tinggi sejak penyusunan pertemuan. Lalu ada kerugian metode yaitu membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, membutuhkan pelatihan dan pengalaman khusus dari pewawancara, dan sulit membandingkan laporan wawancara karena subjektivitas alamiah. Selanjutnya, kapan metode tersebut baik digunakan? Yaitu mendapatkan penjelasan atau pandangan dari personal kunci. Lalu tes kredibilitas dan interviewers, mencari interview yang unsuris atau contradiction, dan menetapkan kredibilitas tim. Potensi yang bisa dikembangkan yaitu hadapi ketakutan yang ada yang sering muncul, lalu membaca untuk meningkatkan kemampuan pengembangan diri, dan mempelajari berbagai hal baru, terus terbuka terhadap kritik dan masukan yang membangun, dan jejaring relasi untuk pengembangan diri. Kendala yang dihadapi dalam proses wawancara yaitu rasa tidak percaya dan kurang yakin dengan kapasitas diri, kurang tersenyum dan muka kurang berseri-seri, lalu gugup dan tidak fokus, culture shock, kurang mendengarkan dengan jelas pertanyaan yang diberikan oleh recruiter, overconfidence sehingga menjawab dengan sesuka hati padahal itu hal yang kurang tepat, lalu kurang memahami apa yang menjadi tujuan mereka, dan kemampuan berbahasa yang kurang baik. Lalu layanan BK yang tepat diberikan kepada klien yaitu layanan informasi, berusaha memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan. Dalam layanan ini, kepada peserta layanan disampaikan berbagai informasi. Informasi itu kemudian diolah dan digunakan oleh individu untuk kepentingan hidup dan perkembangannya. Sekian presentasi dan video penjelasan dari saya, tugas individu konseling populasi khusus, kurang lebihnya mohon dimaafkan.